Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ala yaumil Mabadu, Bapak serta Ibu instruktur yang saya hormati, para peserta yang saya hormati, beserta para petugas yang sudah hadir, serta para tamu undangan yang sudah hadir masuk di ruangan yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah rahmat serta inayahnya. Kita hari ini masih diberikan kekuatan walaupun dalam situasi kondisi yang sangat memprihatinkan negeri kita ini, namun Allah telah memberikan kita hidayah, yaitu dengan adanya pelatihan PCT batch 6 ini, mudah-mudahan bisa menjadi hidayah buat kita bahwa kita harus meningkatkan diri atau mawas diri dalam menghadapi segala kemungkinan. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para walinya, para ustadz-ustadzahnya, serta alim ulamanya, juga umatnya dari awal hingga akhir. Amin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini izinkan saya perkenalkan diri, walaupun sudah kenal. Saya Heri Naif dari SDN 3 Panembah, di mana di sini bertindak sebagai host, penyedia ruangan. Juga petugas berikutnya adalah Pak Abi Setiawan. Selamat siang Pak Abi. Beliau adalah presenter yang akan memberikan materi, insya Allah nanti pada jam berikutnya. Kemudian tindak sebagai petugas ketiga adalah Ibu Grisnawati dari PAUD apa bukan, lupa lagi. Ajikri. Ya. Dari PAUD Ajikri. Ya. Kemudian tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Pak Firman Fajar, alhamdulillah sudah hadir. Kemudian Bapak dan Ibu yang lainnya juga sudah hadir pada kesempatan ini. Mudah-mudahan semuanya selalu diberikan dalam keadaan sehat walafiat. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu pada kesempatan ini nanti ada beberapa acara. Yang pertama adalah pembukaan yang alhamdulillah sudah saya buka. Kemudian yang kedua adalah paparan materi yang akan disampaikan oleh Pak Abi Setiawan dari PAUD TK SPS apa Pak? Lupa lagi. Kutilang. Kemudian bertindak sebagai moderator nanti adalah Ibu Krisnawati, dan di acara ketiga yaitu sesi tanya jawab yang akan dipandu bersama Ibu Krisnawati. Baik, untuk mempersingkat waktu, acara pertama mari kita buka bersama-sama dengan pembacaan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, menginjak disampaikan oleh Bapak Abi Setiawan dari PAUD SPS. Untuk itu saya persilahkan. Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera kami sampaikan kepada para peserta Diksar, peserta pelatihan PCT batch 6 1 wilayah Jawa Barat. Perkenalkan, nama saya Abi Setiawan, penyelenggara PAUD Kutilang sekaligus praktisi PAUD untuk Kecamatan Cicurug.
Yang saya hormati para instruktur yang telah memberikan ilmu-ilmunya sehingga kami bisa tampil walaupun hanya via online. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa ketemu secara luring atau luar jaringan atau tatap muka istilah bahasa Indonesianya. Baik. Nah, klik dulu tuh. Pada kesempatan ini apa itu tulisannya, lihat akan memberikan close. Memaparkan sebuah Close aja, paparan tentang sampah plastik berbahaya. Coba ini aja Bun, nah yang logo itu tuh ada sign in, coba sign in. Itu maaf itu Pak, itu di mute all dulu Pak. Pak Eri di mute all dulu. Baik, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan materi dengan paparannya sampah plastik berbahaya bagi kesehatan. Sudah bukan rahasia lagi bahwa penggunaan plastik berbahaya bagi lingkungan maupun kesehatan. Plastik yang sudah tidak terpakai akan menjadi sampah plastik dan jumlahnya tidak sedikit di bumi ini. Berbeda dengan sampah lain yang dengan mudah dapat diurai oleh mikroorganisme dalam tanah. Sampah plastik memiliki rantai karbon yang panjang sehingga membutuhkan waktu ratusan bahkan ribuan tahun agar hancur secara alami. Selama itu pula, nampak plastik akan tetap menjadi sampah yang mencemari bumi. Lantas, apa saja jenis-jenis plastik tersebut dan apa dampak sampah plastik bagi kesehatan kita? Adapun jenis-jenis plastik, 1. Polyethylene terephthalate atau PET atau PETE atau polyester. PET sebagian besar digunakan untuk keperluan kemasan makanan dan minuman karena kemampuannya yang kuat untuk mencegah oksigen masuk dan merusak produk di dalamnya. PET berbahaya. Meskipun PET biasanya dapat didaur ulang untuk digunakan kembali, namun PET masih dianggap berbahaya bagi kesehatan dalam penggunaannya. Jenis plastik ini mengandung antimon trioksida yang bersifat karsinogen sehingga dapat menyebabkan kanker pada jaringan hidup. Dampak kena panas. Jika terpapar panas, senyawa tersebut dapat dilepaskan ke dalam isi yang ada di dalamnya dan berbahaya untuk kita konsumsi. 2. High density polyethylene atau HDPE. HDPE umumnya digunakan sebagai kantong kresek untuk belanja, wadah susu, jus, botol sampo, dan botol obat. HDPE dianggap sebagai pilihan yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman karena struktur pembentuknya dianggap lebih stabil daripada PET. Meskipun begitu, beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa HDPE dapat melepaskan bahan kimia serupa estrogen yang dapat mengganggu sistem hormon. 3. Polyvinyl klorida atau PVC. PVC biasanya digunakan dalam mainan, kemasan daster, pembungkus plastik, atau botol deterjen. PVC atau vinyl sempat menjadi plastik yang paling banyak digunakan
kedua di dunia setelah golongan plastik polietilen. Namun, kemudian diketahui bahwa PVC menyebabkan risiko kesehatan yang serius. Pasalnya, plastik ini mengandung berbagai bahan kimia beracun seperti bisphenol A atau BPA, falat, timba, dioksin, merkuri, dan kadmium yang dapat memicu kanker. Masalah lain seperti gejala alergi pada anak-anak dan gangguan sistem hormon manusia juga mungkin timbul. PVC sulit untuk didaur ulang, jadi sebaiknya penggunaan plastik ini harus dihindari sama sekali. Keempat, low density polyethylene atau LDPE. Polyethylene adalah golongan plastik yang paling banyak digunakan di dunia. Jenis plastik ini memiliki struktur kimia paling sederhana, sehingga sangat mudah dan murah untuk diproses. Meskipun beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa LDPE juga dapat memberikan pengaruh pada sistem hormon manusia. Namun, LDPE dianggap sebagai pilihan plastik yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman. Sayangnya, jenis plastik ini cukup sulit untuk didaur ulang. Kelima, polypropylene atau PP. Jenis plastik ini lebih kaku dan tahan terhadap panas. PP banyak digunakan untuk wadah makanan panas. Kualitas kekuatannya berada di antara LDPE dan HDPE. PP banyak digunakan sebagai bungkus makan, sebagai bahan popok dan pembalut wanita sekali pakai. Sama seperti LDPE, PP dianggap sebagai opsi plastik yang lebih aman untuk penggunaan makanan dan minuman. Meskipun memiliki banyak kelebihan, PP tidak dapat didaur ulang dan juga diyakini dapat menyebabkan gangguan asma dan hormon pada manusia. Keenam, polystyren atau PS. Polystyren adalah styrofoam yang biasa kita temui sebagai wadah makanan, karton telur, wadah makan sekali pakai, dan juga helm sepeda. Ketika terpapar dengan makanan panas dan minyak, PS akan melepas styren yang dianggap sebagai racun pada otak dan sistem saraf. Senyawa tersebut juga dapat memengaruhi gen, paru-paru, hati, dan sistem kekebalan tubuh manusia. PS juga memiliki tingkat daur ulang yang rendah. Pengolahan sampah plastik yang juga memberikan dampak negatif. Idealnya, berbagai jenis plastik di atas ketika sudah tidak terpakai akan didaur ulang atau dilenyapkan melalui pembakaran. Akan tetapi, bahaya plastik tidak lantas berakhir di situ. Pembakaran sampah plastik akan menghasilkan zat beracun seperti timbal dan merkuri. Sisa pembakaran tersebut kemudian akan masuk dan mencemari udara, air, dan tanah yang dapat menyebabkan risiko bagi kesehatan manusia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Paparan zat beracun tersebut bisa menimbulkan berbagai dampak seperti kanker, kerusakan pada sistem saraf, reproduksi, dan hormon. Studi terbaru yang diterbitkan oleh jurnal Science Advance mengulas tentang analisis global pertama dari semua plastik yang pernah dibuat. Menurut laporan mereka, dari 8,3 miliar ton plastik